Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentakdir kita menjadi umat yang paling mulia, umat yang paling berkah, umat yang paling diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sampai ajal tiba Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga iman Islam kita dan kita tutup usia kita dengan husnul khatimah. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bih. Wa min tamami shaumi kafu jawarihi amma yakrahu Allah ta'ala min a'dha'is sab'ah ati dzikruha wa fil hadis khamsun yuftirna shaim al-kadhib wal ghibah wan namimah wal yaminul kadhibah wan nadharu bisahwat. Di minggu yang lalu kita membahas tentang bagaimana sesempurnanya seseorang itu berpuasa, bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi juga menjaga seluruh anggota tubuh kita dari segala perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kita tidak boleh berbohong, tidak boleh menghibah atau membuka aib saudara kita. Dilarang pula untuk bersumpah palsu, dilarang pula untuk mengadu domba, dilarang pula untuk melihat laki-laki atau perempuan yang bukan muhrimnya. Adapun kesempatan kita yang mulia ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dan dipahami oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi sehingga dituangkan di dalam kitab Risalatul Jami'ah ini, wa min tamami shaum tahri iftaru ala halalin wa adamu istikthari minal akal wa yambaghi istiktharu minas shaum la siyama ayyamul fadilah fi syar'i wallahu a'lam wa billahi taufiq. Puasa yang sempurna ini bisa dicapai dengan mengusahakan santapan yang halal untuk buka puasa. Dan salah satu kesempurnaan orang berpuasa ini tidak berlebih-lebihan ketika melaksanakan buka puasa, tidak terlalu makan yang jumlahnya banyak. Kalau bahasa tubannya niku geragas. Jadi puasa itu tidak boleh terlalu banyak makan. Sebab salah satu kunci, salah satu rahasia seseorang ini berpuasa, yaitu pada saat iftar atau pada saat berbuka puasa. Maka berbuka puasa ini adalah salah satu rahasia Allah yang diberikan kepada hambanya. Di antaranya dengan tidak makan semaunya, minum tidak harus dengan jumlah yang sangat banyak, makan tidak harus dengan jumlah yang sangat banyak. Rahasia daripada seseorang itu berpuasa ada pada makan dan minum secukupnya. Jadi kadang-kadang buka puasa itu digunakan seperti balas dendam. Seharian nggak minum, seharian nggak makan, nanti begitu masuk di bulan masuk pada saat buka puasa, makan sekuatnya, minum sekuatnya. Lah ini justru akan membuat nafsu kita akan semakin liar dan tidak bisa dikendalikan. Jadi salah satu hikmah seseorang ini berpuasa yaitu melatih manusia untuk mengendalikan nafsunya. Jika
jika nafsu itu bisa terkendalikan, maka tentunya manusia ini semakin mulia. Jadi tingkatan manusia ini menjadi mulia apabila dia semakin bisa mengendalikan nafsunya. Maka di bulan puasa ini kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengendalikan nafsu. Jadi percuma seharian kita menahan lapar, seharian kita menahan haus, lalu ketika berbuka puasa kita lepaskan nafsu kita secara liar. Ini membuat kita tidak bisa mengambil hikmah seseorang yang berpuasa. Ibarat orang yang berpuasa ini seperti hewan liar. Hewan liar itu apabila susah untuk dikendalikan, maka caranya dilatih perlahan-lahan. Begitu juga dengan kita. Kita akui di antara kita ini pasti banyak yang susah mengendalikan hawa nafsu. Maka kesempatan yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini agar kita bisa melatih hawa nafsu. Poin kedua, seseorang yang masuk di bulan Ramadan ini untuk merasakan bagaimana susahnya para fakir miskin. Kita dilatih oleh Allah dan kita juga diarahkan agar bisa merasakan bagaimana susahnya orang yang memiliki ekonomi yang rendah, orang yang susah makan, orang yang susah minum. Ini agar kita merasakan bagaimana perihnya, bagaimana pedihnya, bagaimana susahnya para fuqara wal masakin, orang-orang yang serba tidak berkecukupan. Ini kita bisa rasakan saat di bulan Ramadan. Maka bulan ini adalah bulan kita peduli kepada sesama, kita tingkatkan solidaritas antar umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diceritakan, kepedulian ini wajib ada bagi kita semua. Di antaranya kisah ada seseorang janda yang mengemis di hadapan orang yang kaya. Ada orang alim, orang soleh, seorang ulama kaya. Seorang ulama kaya ini didatangi dengan seorang perempuan janda pengemis, yang mana pengemis janda ini mengatakan kepada ulama, "Wahai ulama, aku mohon sedekah darimu. Banyak anak yatim yang aku tanggung di rumah." Ulama ini, seorang alim ini mengatakan, "Kalau memang engkau seorang janda dan memang engkau memiliki anak-anak yatim, mana buktinya? Mana buktinya kalau engkau janda? Mana buktinya kalau engkau memiliki anak-anak yatim?" Maka akhirnya perempuan janda ini ta'athar, hatinya tergores. Ketika hatinya tergores, lalu ditinggalkan begitu saja. Ketika ditinggalkan begitu saja, maka seolah-olah tidak terjadi apa-apa bagi seorang alim ini, orang soleh ini. Seolah-olah tidak terjadi apapun yang telah dia lakukan, menolak permintaan seorang pengemis, sedangkan persediaan makanan dia ada, sedangkan persediaan uang dia ada. Maka malamnya orang soleh ini, orang alim ini bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Di dalam mimpinya seolah-olah ini adalah hari kiamat. Ini hari kiamat yang luar biasa. Maka orang ahli ibadah ini, seorang abid ahli ibadah, meminta kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, aku adalah orang yang senantiasa mengerjakan segala peraturan Allah. Aku senantiasa mengerjakan sholat. Aku senantiasa mengerjakan seluruh perintahmu. Aku mengerjakan haji. Aku mengerjakan umroh. Maka hari ini aku membutuhkan syafaatmu ya Rasulullah." Maka
Nabi Muhammad pun mengatakan, mana buktinya kalau engkau adalah umatku? Di dalam mimpi Nabi Muhammad mengatakan demikian, mana buktinya kalau engkau ini adalah umatku? Maka terdiam seorang ahli ibadah ini, tidak bisa menjawab pertanyaan Nabi Muhammad SAW. Maka seorang abid ini ditunjukkan ada istana yang sangat indah dan besar, istana yang luar biasa. Ditunjuk seorang ahli ibadah ini bertanya, rumah siapakah yang begitu megah dan indah itu? Dijawab oleh Rasulullah, itu adalah rumah orang Yahudi, seorang penyembah api. Dia adalah orang yang berhak meninggali istana tersebut, orang yang berhak memiliki istana tersebut. Maka pada akhirnya seorang ahli ibadah ini pun terbangun, lalu pergi ke rumah Yahudi. Ketika masuk ke rumah Yahudi tersebut, maka didapati mereka sudah mengganti kitabnya menjadi kitab suci Al-Quran, dan menghilangkan patung-patung yang ada di rumahnya, diganti dengan lafal-lafal Al-Quran. Maka akhirnya bingung, seorang yang ahli ibadah ini bingung, lalu bertanya kepada seorang Yahudi ini, bagaimana engkau bisa berubah secara drastis? Dijawab oleh seorang Yahudi ini, aku telah mendapatkan hidayah dari Allah, yang mana tadi malam aku bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dan aku langsung dituntun 2 kalimat syahadat di tangan Nabi Muhammad SAW. Sebab apa engkau mendapatkan hidayah? Dijawab oleh orang Yahudi ini, karena aku telah memberikan tempat kepada seorang janda dan anak yatimnya. Tercengang seorang ahli ibadah ini dengan jawaban seorang Yahudi, aku mendapatkan hidayah dari Allah karena aku mengurusi janda dan aku mengurusi anak-anak yatim, dan aku tidak tanya di mana rumahnya, tidak tanya asal usulnya, aku berprasangka baik kepada fakir miskin, langsung saja aku serahkan apa kepentingan mereka dan aku penuhi segala apapun yang mereka butuhkan. Ini satu pembelajaran buat kita. Jangan sesekali kita ini menolak fakir miskin, jangan sesekali kita ini meremehkan fakir miskin. Perlu kita ketahui, rahasia-rahasia Allah ada di tangan mereka, hidayah Allah ada di tangan mereka. Maka jangan sesekali kita meremehkan siapapun yang meminta kepada kita. Jangan sesekali kita meremehkan dan berburuk sangka kepada orang yang telah meminta kepada kita. Perlu kita ketahui, menjadi seseorang yang meminta itulah perkara yang sangat tidak enak. Jika ada seseorang yang sudah mendatangi rumah kita, tentu itu adalah suatu keterpaksaan. Menjadi orang yang serba kekurangan itu adalah sangat pahit. Janganlah kita sesekali berprasangka buruk kepada seseorang yang sudah mengadahkan tangan kepada kita. Semua orang ini ingin menjadi orang kaya. Tidak ada orang yang ingin menjadi serba kekurangan. Tidak ada di antara kita ini ingin menjadi orang yang suka meminta-minta. Maka berprasangkalah baik kepada seseorang yang sudah meminta belas kasih kepada kita. Maka berhati-hatilah kepada fakir miskin. Jagalah hati mereka. Jangan sampai kita menggores perasaan mereka. Jika memang kita tidak bisa memberi sesuatu apapun, jangan sekali-kali kita menggores perasaannya, karena mereka ini adalah para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam Nasaih Diniyah mengatakan, para fakir miskin
ini adalah lambang kenabian dan lambang para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang serba kekurangan, ini adalah lambang nubuwah, alamatun nubuwah. Para fakir miskin, ini adalah lambang kenabian. Para fakir miskin, ini adalah lambang para kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak para nabi itu daripada minal masakin. Banyak para nabi itu dari golongan orang-orang yang miskin. Banyak para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dari golongan orang-orang yang serba kekurangan. Maka jangan sesekali kita berprasangka buruk kepada seseorang yang serba kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hati kita, membersihkan hati kita, dan menjadikan kita mencintai fakir miskin dan peduli kepada keadaan mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa ala man wa al-kutub hadhihi zaman wa ala man kutub zaman wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil Fatihah.